Teman-teman, kalian sadar tidak kalau jalan terlihat lebih baik dan transportasi umum terlihat lebih berkembang? Tentu, pembangunan tersebut tidak terjadi begitu aja. Ada satu kontribusi dari masyarakat yang melatar belakangi pembiayaan tersebut. Kira-kira apa ya? Jawabannya apa ya kira-kira? Jawabannya adalah pajak. Tapi kira-kira temen aku tahu gak ya artinya pajak? Ayo kita tanya. Pajak itu iuran. Pajak itu kontribusi kita kepada negara. Jadi apa definisi sebenarnya pajak? Jadi apa itu pajak? Menurut pasal nomor 6 Undang-Undang tahun 1943 tentang tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi warga negara untuk negara yang bersifat terutang pada orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Walaupun tidak mendapatkan imbalan secara langsung, pajak digunakan untuk pembangunan negara demi mencapai kemakmuran masyarakat. Karena bersumber dari seluruh kontribusi masyarakat Indonesia, pajak memiliki berbagai fungsi-fungsi untuk mendorong pembangunan negara. Mari kita bahas fungsi-fungsi tersebut. Fungsi pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Fungsi kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Dana yang berasal dari pajak dimanfaatkan untuk mengatur perilaku masyarakat dan kegiatan ekonomi, seperti pajak rokok yang lebih tinggi dikarenakan ingin mengurangi konsumsi rokok di kalangan masyarakat. Ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi pendapatan. Pajak membantu mengurangi kesenjangan melalui pemerataan pembangunan dan bantuan sosial. Keempat, fungsi kestabilan. Pajak membantu menstabilkan ekonomi negara. Melalui berbagai fungsi tersebut, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara atau pembangunan nasional saja. Pajak juga berperan langsung dalam kesejahteraan kita semua. Oleh karena itu, setelah mengetahui fungsi pajak, penting untuk mengetahui manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Melalui pengelolaan pajak yang baik, kita semua dapat merasakan manfaat-manfaat berikut. Yang pertama, fasilitas umum yang lebih baik. Pajak digunakan untuk membangun dan mengelola jalanan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi umum untuk menunjang aktivitas masyarakat. Yang kedua, layanan publik yang lebih berkualitas. Dana pajak membantu pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan, keamanan, pendidikan, dan administrasi yang lebih baik. Yang ketiga, pembangunan yang lebih merata. Penerimaan pajak memungkinkan untuk melakukan pembangunan hingga ke berbagai daerah, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil. 4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pajak mendukung program-program pemerintah seperti bantuan sosial dan subsidi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi melalui pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha agar bisnis tetap berjalan dan lapangan kerja tetap tersedia. Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya kewajiban pemerintah saja, tetapi kewajiban kita sebagai warga negara. Dan pembayaran pajak bukan hanya kewajiban kita saja, melainkan juga kontribusi kita untuk mendukung pembangunan di negara. Pajak yang dibayarkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan, perbaikan layanan masyarakat, dan juga penyediaan fasilitas umum yang lebih baik. Tanpa adanya pajak, pembangunan tidak dapat dilanjutkan. Fasilitas umum tidak dapat disediakan dan tentunya layanan masyarakat yang telah direncanakan tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu, pembayaran pajak dengan teratur merupakan kunci utama untuk mendukung kesejahteraan bangsa Indonesia. Inilah makna sesungguhnya dari masyarakat untuk pembangunan. Maka dari itu, sebagai warga negara yang taat dan bijak, kita wajib membayar pajak dengan teratur dan taat. Dan pembayaran pajak ini merupakan kontribusi kecil kita untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.